sejauh mana perkembangan masalah di sini? Oh ya, pada hari ini kami ke sini untuk menemui klien kami untuk menjelaskan upaya hukum yang mungkin akan kita lakukan. Setelah kemarin adanya upaya eksekusi paksa oleh Kejaksaan Negeri Purworejo, kami sangat menentang eksekusi tersebut terkait dengan pasang badannya Pak Didi untuk tetap ditahan di tahanan rutan Purworejo. Artinya apakah dalam putusan hakim itu berkaitan dengan asas ultra petita? Oh, bukan. Jadi gini, dalam teori hukum ada yang kita kenal namanya res judicata. Res judicata itu asas bahwa setiap putusan hakim itu dianggap benar sebelum ada putusan yang lebih tinggi, gitu. Dalam putusan tersebut sudah disebutkan bahwa memang Pak Didi ini tahanan kota, kurang lebih seperti itu dalam amar putusan. Amar putusan juga dikuatkan oleh pertimbangan hakim, gitu. Pertimbangan hakim dalam putusan yang sudah kita terima sama-sama bahwa memang di situ hakim memandang tidak ada alasan untuk memindahkan tahanan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Artinya memang dalam tahanan kota. Kalau kita menggunakan pasal 197 ayat 1 di huruf K, di mana pada ketentuannya adalah hakim wajib menentukan di mana seorang terpidana itu ditempatkan. Dan sudah jelas dalam putusan tersebut ditempatkannya tahanan kota. Kurang lebih seperti itu. Jadi harusnya memang dia ditahan kota. Bisa Bang menunjukkan amar putusan itu pada masyarakat? Oh ya, ini putusan Pak Didi asli yang kami terima dari pengadilan negeri. Kurang lebih seperti itu. Dapat saya jelaskan juga di sini memang. Bisa dekatkan diri. Ya, sebentar. Di sini amar putusan sudah menjelaskan bahwa menetapkan agar terdakwa tetap ditahan kota. Nah, ini jelas. Jadi memang tahanannya tahanan kota. Dan dalam pertimbangan hakim juga disebutkan menimbang bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah penahanan yang sah dan majelis hakim tidak menemukan alasan untuk menangguhkan ataupun mengalihkan penahanan yang sedang dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan kota. Ini sudah jelas, ini putusan dan amar putusan ini asli. Nah, harusnya eksekusi yang dilakukan pada saat kemarin eksekusi ke dalam rutan harus mencantumkan lengkap isi dalam putusan seperti ini. Nah, akan tetapi yang saya sangat sesalkan adalah dalam berita acara eksekusi, pelaksanaan eksekusi, itu hanya mencantumkan pidana badan, kurang lebih seperti itu. Sehingga pihak rutan pun akhirnya menahan Pak Didi, karena beliau tidak atau belum punya petikan salinan putusan yang dikirimkan oleh pengadilan. Nah, setelah beliau tahu, mungkin pihak rutan akan menyurati kejaksaan maupun pengadilan untuk meminta pandangan terkait multitafsir tersebut. Kurang lebih demikian. Artinya gini Bang, pemidanaan eksekusi terhadap saudara Didi itu kan dari kejaksaan, apakah harus ada pengawasan dari ketua hakim yang bersangkutan itu Bang? Ya, sebenarnya mereka ya masih dalam pengawasan Jaksa Agung ya, dan kita juga sudah menyurati Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Dan kami juga sudah berkali-kali berkirim surat mohon untuk dilakukan penangguhan, karena terkait juga kami sedang melakukan upaya untuk ke Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri Tipikor Semarang menjelaskan terkait dengan permasalahan multitafsir tersebut. Dan sangat saya sesalkan juga teman-teman di Kejari Purworejo tidak mengindahkan surat saya, bahkan saya tidak pernah sama sekali dibalas, dan kemudian saya dengar sudah dieksekusi paksa. Apakah eksekusi paksa itu harus ada pengawasan dari pengadilan yang memeriksa itu? Oh, pasti. Dan kemudian juga sebagai eksekutor, ya kan, beliau harus juga memperhatikan yang paling utamanya itu adalah putusan, amar putusan. Ketika memang beliau ragu, harusnya melakukan upaya hukum. Tetapi yang kita ketahui bersama, baik jaksa maupun dari pihak Didi Prasetya tidak melakukan upaya hukum. Artinya putusan ini sudah inkrah, dan dia harusnya tetap berada dalam tahanan kota. Artinya seandainya itu tidak ada pengawasan dari pengadilan yang memproses saudara Didi, artinya kata dong. Ya, catat demi hukum nanti apabila nanti hakim menilai memang ada kekeliruan dalam pemberian putusan tersebut. Tetapi apabila tidak ada kekeliruan dalam pemberian putusan tersebut, pasti yang digunakan adalah asas res judicata, artinya putusan ini dianggap benar. Dan Pak Didi harus dikembalikan kepada tahanan kota. Artinya proses yang dialami oleh Mas Didi sekarang ini mungkin tempuh langkah-langkahnya yang terakhir untuk
Didi itu apa? Langkah-langkah ya tadi seperti yang saya sudah katakan, saya sudah mengirim surat ke Jaksa Agung Muda Pengawasan, kami juga sudah berkirim surat kepada pengadilan, kami juga sudah kirim surat juga kepada Balai Pemasyarakatan termasuk kepada Rutan untuk semuanya juga memandang amar putusan ini secara utuh, tidak separuh-separuh. Artinya keseluruhan isi putusan yang sudah dilakukan oleh hakim itu dipandang secara keseluruhan, bukan hanya pidana badannya saja, tetapi dalam penempatan pasal 1997 ayat 1 terdakwa harus ditempatkan di mana, kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Bang. Nomor satu lagi, harapannya penasihat hukum Mas Didi untuk Pak Didi bagaimana? Harapannya seperti ini, antara pengadilan negeri dan kejaksaan mempunyai sinergitas yang cukup baik harusnya. Sehingga apabila terjadi perbedaan pandangan seperti ini, kita bisa duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, harus ada asas saling menghargai. Kurang lebih seperti itu. Kalau seperti ini, sudah viral kasusnya, kami mengalami kerugian yang sangat besar dari klien kami. Pertama, klien kami namanya sudah dicemarkan bahwa yang tersangkut dengan kasus buron, DPO, dan lain-lain. Padahal perlu saya tegaskan sekali lagi, Pak Didi tidak pernah buron. Beliau tidak pernah meninggalkan kota Purworejo. Artinya beliau taat dan patuh pada eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih banyak.